Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal mengupdate beberapa informasi yang ada di ruang industri cryptocurrency dan juga mengenai technical analisisnya mengenai Bitcoin. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada suara ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka langsung di CoinMarketCap, dan di sini ya mungkin kalian juga udah tahu ya untuk kondisi market hari ini itu sedang merah merona. Dan dari segi market cap global per hari ini pun dia mengalami penurunan sekitar 2,06%. Tetapi di sini dari segi volume selama 24 jam terakhir mengalami kenaikan ya. Jadi kemarin itu sekitaran 58 miliar US dollar dan sekarang itu di 79,9 miliar US dollar. Jadi hampir 80 miliar. Dan dari segi market cap hari ini pun dia masih di atas 1 triliun US dollar. Dan di sini untuk beberapa altcoin pun lebih cenderung mengalami penurunan ya, tetapi ada Polygon Matic dia mengalami kenaikan nih sekitar 5,61%. Oke, sekarang gue masuk di tradingview.com. Di sini melihat dari pola candle dari Bitcoin ya. Di sini ada beberapa oret-oretan yang telah gue buat, dan buat teman-teman semua apabila tidak paham apa yang telah gue sampaikan mengenai technical analisisnya dari si Bitcoin ini, kira-kira alurnya kemana dan apa yang gue bicarakan ya, di sini gue mohon maaf. Karena gue ini bukan salah satu trader profesional ya, ini hanya menurut gue pribadi saja mengenai oret-oretan yang telah gue buat mengenai technical analisisnya dari si Bitcoin. Kira-kira akan dibawa ke arah mana? Nah, di sini kita zoom terlebih dahulu ya. Di sini gue telah membuat beberapa pola ya. Jadi di sini gue ibaratkan sebagai ya pola tersebut yang terjadi di Bitcoin ini. Ini tuh pola membentuk seperti kepala terbalik gitu ya. Jadi di sini tuh ini kepala, gue ibaratkan sebagai kepala. Di sini ada bahu ataupun pundak ya, ada kedua sisi nih, ini kedua bahu. Dan ketika memang dia akan membuat pola sempurna seperti kepala, bahu, dan juga leher, kemungkinan Bitcoin ini akan mengalami pemompaan di area sini ya. Tetapi yang patut kita ketahui juga ya, di sini ada juga salah satu resisten yang telah gue buat, di mana si Bitcoin pas mentok di garis berwarna kuning, dia tidak mampu menjebol dari resisten tersebut ya. Walaupun sebelumnya dia sempat juga nih mengalami ke harga 25.000, namun ternyata ya mungkin di situ juga ada beberapa orang yang salah satunya para investor besar yang melakukan sebuah take profit mungkin ya, atau di sini area supply juga untuk sementara saat ini ya, dan akhirnya si Bitcoin pun kembali turun ke bawah. Namun ketika Bitcoin mulai memompa lagi dan mampu untuk menjebol resisten di garis berwarna kuning, gua rasa ya dia akan membentuk lehernya gitu atau mengalami kenaikan, dan mungkin untuk level selanjutnya ke harga 28 ribuan terlebih dahulu ya. Ini menurut prediction gua aja ataupun teknik analisis yang telah gua buat dengan beberapa pola yang telah gua lakukan saat ini ya. Dan tetapi apabila Bitcoin tidak mampu untuk melakukan sebuah retracement, apalagi dia tidak mampu untuk menjebol resisten berwarna kuning ini, ya kemungkinan dia akan kembali turun, tetapi tidak akan langsung sekaligus dia turun sampai ke garis biru ya. Intinya dia akan turun secara bertahap, karena nggak mungkin semua beberapa investor ini akan melakukan sebuah penjualan secara serentak ya. Mungkin ini aja technical analisis yang telah gue lakukan dan juga oret-oretan yang telah gue buat. Apabila kalian memiliki pandangan pribadi atau opini pribadi ya, silahkan tuliskan di kolom komentar mengenai technical analisis yang telah gue buat saat ini. Nah, jadi kira-kira kenapa nih market cryptocurrency sekarang ini mengalami penurunan ataupun merah merona ya, kira-kira informasinya apa aja? Di sini untuk informasi yang pertama ya. Nah, adanya sebuah data PPI. Jadi PPI ini hampir mirip-mirip seperti CPI ya, tetapi PPI ini agak lebih penting menurut gue dibandingkan dengan CPI. Walaupun keduanya tersebut itu sama-sama penting, tetapi yang lebih memiliki peran gitu di sini adalah PPI. Jadi US January Core PPI Inflation Rise 0,5%. Di sini pun ada actual. Di actualnya itu 0,5%, namun secara dengan perkiraan ya kemungkinan PPI tersebut hanya 0,3% saja. Namun ternyata ini agak sedikit di luar ekspektasi, dan inilah salah satunya kenapa market cryptocurrency mengalami merah merona ataupun agak sedikit koreksi. Bahkan untuk Bitcoin sendiri pun mengalami penurunannya lumayan juga gitu ya. Dan ini adalah salah satu informasi yang menurut gua agak sedikit tidak bagus juga untuk market cryptocurrency. Dan ini pun salah satu pertanda gitu ya mengenai adanya sebuah data PPI yang telah dirilis kemarin malam. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk Federal Reserve ini akan menaikkan suku bunga ya. Tetapi yang sebelum-sebelumnya juga memang dari Federal Reserve untuk menekan inflasi itu dengan cara menaikkan suku bunga, tetapi dengan melihat data PPI yang telah dirilis kemarin malam ya, mungkin untuk si Federal Reserve ini akan agak sedikit hawkish lagi gitu ya. Jadi agak sedikit
faktor pendukungnya dari sini gitu ya, untuk mengenai kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh si Bank Sentral Amerika Serikat. Dan untuk informasi yang kedua di sini ada updatean dari Reuters juga ya. Ini adalah salah satu, entah ini FUD atau mungkin seperti apa ya, intinya Reuters sendiri telah menyatakan seperti ini, adanya sebuah indikasi bahwa si Binance US ya, atau Binance Amerika Serikat ini telah mendukung dari segi pencucian uang ataupun money laundry. Nah, jadi di sini raksasa eksekutif kripto Binance memindahkan 400 juta US dollar dari mitra Amerika Serikat ke perusahaan yang dikelola oleh CEO Zhao ya. Jadi kurang lebih seperti ini, dan ini diupdate oleh Reuters. Jadi ini pun salah satu pemicu kenapa market cryptocurrency sekarang ini sedang bearish gitu. Yang di sini bukan hanya dari segi market cryptocurrency saja, kalian bisa melihat di sini untuk dari DOJ ataupun Dow Jones, dia juga mengalami penurunan sekitar 1,26%. Di sini ada S&P 500, dia juga mengalami penurunan 1,38%, termasuk Nasdaq. Dia pun mengalami penurunan juga 1,78%. Walaupun dari segi indeks untuk di sini ya, dia itu mengalami penurunan pas begitu data VVI ini dirilis. Tetapi untuk cryptocurrency agak sedikit ralat juga gitu ya. Dia tidak langsung mengalami bearish, tetapi dia malah naik gitu ya. Bahkan Bitcoin saja mampu memompa sampai ke harga 25.000. Namun ternyata tadi siang atau tadi pagi ya, gua lupa ngecek market, ternyata untuk industri cryptocurrency malah merah merona. Jadi agak sedikit lambat ya dari segi responnya mengenai data VVI yang telah dirilis kemarin malam. Dan di sini pun ada sebuah updatean juga dari akun Twitternya CG Binance ya. Jadi di sini BUSD adanya sebuah penarikan. Wow, ini luar biasa banget ya. Jadi penurunannya sangat cukup drastis sekali. Di sini kapitalisasi pasar BUSD turun sebanyak 2,45 miliar US dollar dari 16,1 miliar US dollar ke 13,7 miliar US dollar seperti sekarang. Dan sebagian besar telah pindah ke USDT. Dan di sini pun ada dari segi kapitalisasi pasar USDT yang mengalami kenaikan sekitar 2,37 miliar US dollar dari 67,8 miliar menjadi 70,1 miliar US dollar. Termasuk dari USDC sendiri dia juga ikut turun ya. Selain BUSD ada USDC sekitar 739 juta US dollar dari 42,3 miliar menjadi 41,5 miliar US dollar. Dan di sini pun ada sebuah landscape sedang bergeser ya. Nah, dan di sini pun ada sebuah picture-nya juga yang telah diambil dari Coin Market Cap ya. Jadi inilah salah satu stablecoin Binance yaitu BUSD sekarang ini mengalami penurunan dari segi kapitalisasi pasarnya. Dan di sini adanya sebuah updatean juga nih dari Changpeng Zhao ya. Di sini agak sedikit tidak masuk akal juga menurut gua ya apa yang telah diupdate oleh si Reuters.com tersebut ya. Pasang naik mengangkat semua perahu dengan mengikuti pedoman ini, kami dapat membuat semua orang di kripto lebih aman. Kami mengundang seluruh ekosistem untuk bergabung dengan kami dalam dorongan menuju peningkatan keamanan dan kepercayaan, dan berikan kami umpan balik tentang cara untuk lebih meningkatkan inisiatif. Nah, jadi kurang lebih Changpeng Zhao sendiri telah mengupdate di akun Twitter resminya mengenai keamanan gitu ya dari beberapa investor ya. Intinya dia juga ingin mendapatkan sebuah umpan balik ataupun feedback kira-kira apa yang harus dilakukan oleh bursa Binance dan juga salah satu CEO-nya yang bernama Changpeng Zhao. Dan di sini pun ada akun Twitter Binance yang telah di-repost oleh Changpeng Zhao sendiri. Jadi captionnya itu adalah safety atau keamanan, yang kedua juga transparansi, dan dari segi kepercayaan ataupun trust. Dan dengan adanya sebuah updatean seperti itu ataupun postingan seperti itu dari Changpeng Zhao sendiri, karena si Sejet sendiri dia ingin mendapatkan sebuah feedback dari beberapa orang yang menanggapinya. Namun di sini beberapa orang itu telah mendukung Changpeng Zhao ya, ataupun berkomentarnya positif semua. Ya intinya salah satu kunci untuk Binance bisa dipercaya oleh para usernya ataupun investornya, ya intinya dia harus melakukan dari segi transparansi, yaitu adalah kuncinya katanya, selain dari keamanan dan juga kepercayaan gitu. Jadi untuk membuat para usernya ini semakin percaya menggunakan bursa Binance, ya intinya dia harus transparan gitu ya kepada para usernya. Jadi kurang lebih seperti ini apa yang ada di dalam sebuah komentar-komentar mengenai postingannya dari Changpeng Zhao. Nah, di sini ada Yuki Elliott ya, dia pun sudah terverifikasi juga oleh Twitter. Nah, di sini dia menanggapinya seperti ini gitu ya. Jadi safety, transparansi, and trust. Nah, ini positif juga lah ya menurut gua. Keamanan, transparansi, dan kepercayaan memang merupakan fondasi utama untuk kesuksesan kripto. Mari bergabung dengan inisiatif ini dan jadikan kripto lebih baik untuk semua orang. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui ya dengan beberapa orang yang telah berkomentar mengenai postingan yang telah diupdate oleh Changpeng Zhao, bahwa ya semuanya itu menginginkan bursa Binance ini harus setransparansi mungkin gitu ya.
Oke, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah Bitcoin akan mampu mendongkrak lagi atau memompa lagi harganya yang mungkin ke 25.000 atau bisa lebih? Atau mungkin sebaliknya, Bitcoin tidak mampu mencapai ke harga ataupun ke level 25.000 dan dia malah balik arah atau mengalami penurunan kembali ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.